Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlaran, NPM 022010116. Di sini saya akan membawakan tugas mata kuliah, yakni Wacana Bahasa Indonesia. Di sini sebelum kita memulai masuk pembelajaran yang ingin saya sampaikan, di sini saya akan membawakan materi topik pembelajaran yang berjudul yakni analisis wacana teks naratif. Di dalam materi ini, pembelajaran ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama karakteristik wacana teks naratif, yang kedua struktur dan elemen wacana dalam teks naratif, 3. Menganalisis teks naratif dengan pendekatan analisis wacana. Kita memasuki materi yang pertama, yakni karakteristik wacana teks naratif. Teks naratif sebagai teks dimaknai oleh banyak ahli yang terdahulu dalam bidang wacana menurut Chapman 180. Dalam pemikiran Chapman 180, naratif ini merupakan teks yang berisi peristiwa-peristiwa yang disebut dengan inti, yang memiliki titik percabangan dan menentukan plot tertentu. Sedangkan menurut Web 180, mengkaji naratif itu sebagai teks sebagai serangkaian yang peristiwa yang memiliki kepentingan dan tidak hanya mengikuti satu sama lain sebagai rangkaian sejarah. Secara spesifik, naratif ini sebagai aksi dan peristiwa yang memiliki urutan tertentu. Kemudian selanjutnya, wacana teks naratif ini mengacu pada satu cerita atau narasi yang disampaikan melalui bahasa tertulis atau lisan. Hal ini mencangkup unsur-unsur seperti struktur, gaya, alur, tokoh, peristiwa, dan tema, serta struktur, gaya, dan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan cerita. Wacana teks naratif ini melibatkan penyajian dan perorganisasian elemen cerita dengan cara yang koheren dan bermakna. Wacana teks naratif ini berkaitan dengan cara penyampaian sebuah karya cerita yang disampaikan kepada pembaca. Dengan dalam teks naratif, tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam membangun cerita. Namun ada beberapa kasus teknik naratif ini seperti kilas balik atau flashback dan kilas depan, yaitu foreshadowing, yang digunakan untuk menambah kompleksitas dalam penyajian cerita. Kohesi juga ini dicapai melalui penggunaan elemen linguistik seperti konjungsi, kata ganti, serta pengulangan kata atau frasa. Tentunya sementara kohesi ini berkaitan dengan kesinambungan serta logika yang menghubungkan gagasan-gagasan dalam cerita. Sedangkan menurut Halliday dan Hasan 1967 menekankan bahwa kohesi itu merupakan faktor utama dalam menjaga keterpaduan teks agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Wacana teks naratif ini merupakan bagian yang melekat pada pemeriksaan strukturalisme terhadap sebuah karya. Strukturalisme itu adalah teori sastra di mana para sebuah strukturalis bertujuan untuk membongkar struktur sebuah cerita. Sebuah cerita itu dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen tertentu seperti karakter, narasi, waktu, tempat, latar, plot, dan lain-lain. Semisal elemen ini merupakan blok-blok pembangun sebuah cerita. Salah satu dari blok ini adalah wacana narasi, yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan cerita kepada pembaca. Dan materi selanjutnya yang kedua, yaitu struktur dan elemen wacana dalam teks naratif. Struktur teks naratif ini mencerminkan alur cerita yang tersusun secara logis, secara kohesif, memungkinkan pembaca untuk memahami perkembangan peristiwa dalam teks. Menurut Labov dan Walensky tahun 1967 mengidentifikasi 6 elemen utama dalam struktur narasi yang sering kita digunakan sebagai kerangka atau menganalisis teks naratif. Yang pertama itu ada abstrak.
Abstrak ini bagian pembuka yang memberikan ringkasan umum mengenai si cerita. Sebagai contoh, pada suatu hari ada seorang pemuda pemberani yang di sebuah desa. Yang kedua itu bagian orientasi atau elemen yang mengatur latar cerita, termasuk toko, tempat, serta waktu kejadian. Misalnya, di desa yang kecil yang dikelilingi pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Arjuna. Kemudian ada bagian komplikasinya. Komplikasi ini adalah bagian menggambarkan konflik atau peristiwa utama yang menjadi inti cerita. Contohnya ini seperti suatu hari seekor naga menyerang desa dan Arjuna harus mengambil tindakan. Kemudian ada bagian resolusi atau penyelesaian. Ini adalah penyelesaian dari konflik atau masalah yang muncul dalam cerita. Sebagai ilustrasi, Arjuna berhasil mengalahkan naga dengan kecerdikannya menyelamatkan desa. Kemudian ada evaluasi atau komentar refleksi yang mengenai pentingnya peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contohnya itu keberanian Arjuna menjadi inspirasi bagi seluruh penduduk desa. Kemudian ada bagian koda. Bagian ini bagian penutup yang menghubungkan cerita dengan pengalaman atau pesan moral sebagai contoh. Dari kejadian ini, penduduk desa belajar untuk bersatu untuk menghadapi bahaya. Selain 6 utama tersebut, terdapat juga unsur-unsur yang mendukung dalam wacana teks naratif, yaitu untuk membantu memperkuat narasi serta memberikan kedalaman penyampaian cerita. Yakni pertama, latar atau setting itu merujuk pada waktu, tempat yang menjadi konteks cerita. Contohnya dalam malam yang gelap di hutan belantara. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Itu mengacu pada karakter utama atau maupun pendukung dalam cerita, termasuk sifat serta karakteristik yang dimilikinya. Misalnya Arjuna adalah pemuda yang pemberani dan cerdas. Kemudian ada sudut pandang atau point of view, perspektif narator dalam menyampaikan cerita yang berupa sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Sebagai contoh, aku melihat naga itu mendekat dan aku tahu saatnya bertindak. Kemudian ada tema, yaitu ide utama atau pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita. Contohnya keberanian melawan ketakutan. Kemudian ada gaya bahasa, yaitu pilihan kata, metafora, serta simbol yang digunakan untuk menyampaikan narasi serta menciptakan efektivitas dalam teks. Sebagai ilustrasi, naga itu melesat seperti bayangan yang dibawa bulan purnama. Baiklah, itulah struktur dan wacana dalam teks naratif. Dengan kita analisis wacana naratif ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana struktur dan elemen wacana bekerja sama untuk menciptakan makna dan menyampaikan pesan kepada pembaca. Dan selanjutnya materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu menganalisis teks naratif dengan pendekatan analisis wacana yang relevan. Pendekatan analisis wacana yang memungkinkan mahasiswa selaku pembelajar bahasa untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam teks naratif ini. Berbagai metode dapat diterapkan dalam analisis ini. Ini bergantung pada aspek yang ingin dikaji. Beberapa pendekatan utama yang relevan dalam menganalisis teks naratif diurai sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Pendekatan ini lebih dalam mengkaji teks naratif, lebih banyak berfokus kepada elemen struktural teks seperti alur, tokoh, serta latar cerita. Sebagai contoh dalam cerita Sangkuriang, ini pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi komplikasi yang memicu konflik antara tokoh utama dan ibunya sehingga membentuk alur cerita yang berkembang. Kemudian pendekatan kritis. Pendekatan ini lebih mengkaji teks naratif, lebih banyak melihat bagaimana narasi dalam teks yang mencerminkan atau menentang kekuasaan seperti ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya ini dalam analisis cerita Malin Kundang. Pendekatan ini dapat mengungkapkan bagaimana bisa budaya terkait ketaatan anak terhadap orang tua yang dipresentasikan dalam teks. Kemudian ada pendekatan pragmatik.
Pendekatan ini lebih banyak mengkaji teks naratif dan lebih banyak menelaah bagaimana fungsi bahasa dalam teks naratif ini digunakan untuk menyampaikan makna tersirat atau pesan moral, seperti ilustrasi, dialog antar tokoh dalam suatu cerita yang digunakan untuk menunjukkan konflik serta penyelesaian. Secara implisit menyampaikan nilai-nilai tertentu kepada pembaca. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, pendekatan sosial. Pendekatan ini lebih mengkaji teks naratif, lebih banyak melihat hubungan antara teks dan konteks sosial dengan menelaah bagaimana suatu cerita diproduksi dan dikonsumsi dalam satu masyarakat, misalnya dalam cerita Si Kancil. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pesan moralnya, seperti kecerdikan dan konsekuensinya dari tindakan seseorang. Kemudian pendekatan intertekstual. Pendekatan ini lebih mengkaji ke teks naratif yang banyak berfokus pada hubungan antara suatu teks dengan teks lainnya. Gunanya itu untuk memahami suatu karya yang terinspirasi oleh atau terpengaruh oleh teks lain. Contohnya membandingkan kisah Romeo dan Juliet. Dengan narasi lokal yang memiliki tema cinta terlarang, memungkinkan analisis mengenai bagaimana gagasan universal tentang bagaimana cinta dan tragedi berkembang dalam berbagai budaya. Langkah-langkah dalam melakukan analisis teks naratif lebih secara efektif diurai dengan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi struktur cerita. Kedua, menganalisis tokoh dan latar. Tiga, menentukan pendekatan yang tepat untuk memilih. Kemudian interpretasi pesan atau nilai itu. Ya, itulah pemahaman bagaimana kita dapat menganalisis teks naratif. Sebagai lebih kita menganalisis teks naratif lebih sistematis serta memahami bagaimana suatu cerita itu dapat dibangun untuk menyampaikan menyampaikan pesan yang bermakna dan relevan dengan konteks sosial seperti budaya maupun historis tertentu. Baiklah itu pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.